Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ignatius Pati sebagai moderator pada kesempatan kali ini untuk melakukan presentasi hasil kelompok kami yang berkaitan dengan membaca telah. Pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas berkaitan dengan membaca telah dengan sub-sub materinya, yakni definisi membaca telah dan membaca sastra dan beberapa bagian-bagian yang ada di dalam sub-sub materi tersebut. Baik, pada kesempatan ini langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi lebih lanjut, dan mungkin sebelumnya akan memperkenalkan diri secara singkat, selanjutnya langsung memaparkan secara detail apa yang sudah dikerjakan kelompok. Kepada semua pemateri saya persilakan. Dan kesempatan untuk diberikan kepada saya. Di sini langsung saja saya akan membaca pengertian dari membaca telah. Membaca telahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu gagasan. Selanjutnya itu memperbesar daya kata dengan cara mengetahui. Ada beberapa cara untuk mengetahui daya memperbesar daya kata. Antaranya itu ragam bahasa, mempelajari makna kata dan dari konteks, bagian-bagian kata, penggunaan kamus, makna-makna uraian, idiom, sinonim dan antonim, konotasi dan denotasi serta derivasi. Baik, dari pertama yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa dibedakan menjadi beberapa hal, antara lain yaitu bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang dipakai pada saat resmi oleh orang-orang yang dianggap mempergunakan bahasa yang terbaik. Bahasa informasi adalah bahasa yang dipakai pada suatu yang tidak resmi. Bahasa percakapan adalah bahasa yang umum dipakai dalam percakapan atau bahasa yang biasa dipakai semenjak kecil. Mempelajari makna kata dan konteks. Beberapa cara hubungan kata-kata yang dapat mencerminkan makna suatu kata adalah: A. Konteks dapat membatasi kata makna kata bervariasi definisi. B. Konteks dan dapat memasukkan suatu perbandingan atau pertentangan konteks. Suasana sebagai bagian suatu keseluruhan dapat mencerminkan makna kata. Bagian-bagian kata antara lain prefiks, root, sufiks, dan infiks. Penggunaan kamus. Kamus adalah rekaman kata-kata yang membangun suatu bahasa adalah sesuatu yang hidup untuk tumbuh, berkembang, dan berubah. Aneka makna. Kata memiliki suatu kebiasaan memperhatikan makna yang berbeda-beda yang dikandung oleh suatu kata. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai makna umum yang sama. Konotasi suatu kata adalah asosiasi yang ditimbulkan dalam hati kita. Konotasi atau nilai kata cenderung menyentuh hati kita secara mendalam dan membangkitkan arus-arus dalam yang terpendam. Kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan melanjutkan materi A.2, mengembangkan kosakata dan kritik. Dalam upaya mengembangkan kosakata kritik ini, kita perlu ketahui beberapa hal lain, yaitu yang pertama bahasa kritik sastra, yang kedua memetik makna kata konteks, yang ketiga petunjuk konteks. Bahasa kritik sastra. Dari pembicaraan terdahulu terdapat ditarik kesimpulan serta harus disadari benar-benar akan adanya dua fakta yang sangat penting mengenai kata-kata. Yang pertama,
Kebanyakan kata dalam pemakaian umum mengandung lebih dari satu makna. Yang kedua, kita tidak akan pernah memperoleh segala makna dari suatu kata dalam setiap pertemuan dengannya. Memetik makna kata dari konteks. Terdapat tiga jenis makna, yaitu makna yang bersifat menunjukkan designatif atau meaning. Yang kedua, makna konotatif atau konotatif meaning. Yang ketiga, makna denotatif atau denotatif meaning. Petunjuk konteks. Ada 5 cara konteks mencerminkan makna, yaitu yang pertama, definisi atau batasan. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, uraian baru atau restatement. Yang keempat, mempergunakan mengubah atau modifier. Yang kelima, mempergunakan konteks. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang membaca sastra. Keindahan suatu sastra kecerminan dari keserasian keharmonisan antara keindahan bentuk dan keindahan isi. Dengan kata lain, suatu karya sastra dikatakan indah kalau baik bentuknya mampu isinya sama-sama indah. Terdapat keserasian keharmonisan antara keduanya. B. Bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Bahasa dalam karya ilmiah dan karya sastra, makna pada dasarnya kita memperbincangkan masalah konotasi dan denotasi dalam kegiatan menulis. Bahasa ilmiah pada umumnya bersifat denotatif dan bahasa sastra umumnya bersifat konotatif. Kedua, gaya bahasa. Dalam konotatif bahasa sastra yang melibatkan emosi dan nilai-nilai makna dalam membaca suatu karya sastra, haruslah berlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan mengenai gaya bahasa. Mengenai gaya bahasa, hal yang umum saja antara lain. Yang pertama, perbandingan yang mencakup metafora, kesamaan dan analogi. Yang kedua, hubungan yang mencakup metanomia dan sinedok. Yang ketiga, taraf pernyataan yang mencakup hiperbola, litotes dan ironi. Yang bagian A, metafora adalah jenis gaya bahasa. Jenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat pada tersusun rapi. Contoh, Nani adalah gadis ramah, tetapi sukar didekati, sukar ditebaki si hatinya. B. Kesamaan berbeda dari metafora dalam hal. Kalau metafora menyatakan secara tidak langsung, maka gaya bahasa kesamaan atau persamaan menyatakan serta mengesahkan bahwa yang satu. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya sedikit saya simpulkan sedikit di sini terkait dengan pembahasan materi di atas. Bahwa membaca telaah dan membaca bahasa sastra dapat diklarifikasikan menjadi beberapa. Membaca merupakan suatu cara yang paling mudah untuk memahami suatu kosakata tidak lebih dari 500 kata. Banyak manfaat dari membaca sehingga para peserta didik dapat dengan cepat mencari informasi dengan cepat tanpa harus memakan waktu yang sangat lama. Itulah beberapa kesimpulan yang sudah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai.